Oke teman-teman, kembali lagi bersama Muklis Channel. Jadi di sini kita ada mesin cuci 2 tabung. Untuk video kali ini kita akan menjelaskan tips-tips bagaimana cara penggunaan dan perawatan pada mesin cuci 2 tabung. Pertama saya jelaskan dulu di pencuciannya. Untuk pencucian diusahakan untuk pakaian yang berat dan yang ringan itu dipisah ya. Jadi kalau teman-teman mungkin nyucinya bareng dengan mesin dengan celana jeans, jaket atau pakaian-pakaian yang berat, itu usahakan sendiri, dan pakaian-pakaian ringan itu sendiri. Jadi kenapa dipisah? Yang pertama supaya pencucian itu bisa bekerja dengan maksimal. Kemudian selain itu pakaian yang tipis atau pakaian yang ringan itu juga nggak gampang rusak. Karena kalau dia dicampur dengan pakaian-pakaian yang berat seperti celana jeans, itu nanti biasanya rusak karena di dalam kan otomatis waktu pencucian kan tercampur semua. Nah itu biasanya ketarik-tarik, akhirnya pakaiannya rusak. Nah itu kalau untuk meminimalisir itu, kalau bisa teman-teman kalau pengen pakaiannya nggak rusak, itu kalau bisa dipisah nyucinya. Jadi jangan dicampur antara pakaian yang berat dan pakaian yang ringan. Kemudian untuk level air. Untuk level air itu di sini sih sebenarnya sudah ada keterangannya ya, yang dianjurkan. Jadi di sini ada L, low, medium, kemudian high, paling tinggi. Nah itu sebenarnya nggak jadi patokan ya. Yang pasti sih maksimalnya segini air di high ini. Jadi untuk pencucian usahakan pakaian, maksudnya air itu harus lebih banyak daripada pakaian gitu. Jadi airnya semisal pakainya segini, airnya segini ya. Jadi supaya kerja mesin cuci itu enteng, nggak berat, dan pencucian pun bisa berjalan dengan baik, dengan maksimal. Jadi pakaian itu pertama bisa lebih bersih, dan mesin dari mesin cuci ini pun bisa lebih awet karena lebih ringan ya kalau semisal airnya itu banyak gitu. Beda kalau semisal airnya sedikit, itu nanti pasti muter dari mesin cuci ini itu pasti berat gitu. Jadi pertama pakaian pencuciannya nggak maksimal, bersihnya itu nggak maksimal, kemudian mesin cuci juga gampang rusak. Oke, jadi itu untuk penggunaan mesin cuci pencuciannya. Kemudian setelah teman-teman semisal udah masukkan ini pakaian dan juga airnya sudah sesuai kebutuhan, sabunnya juga, kemudian kan nanti pasti muter wash timer ya. Jadi di sini kan ada 3 knop. Ini knop untuk washnya atau pencuci, di tengah ini untuk buang sekaligus cuci, maksudnya di sini untuk pembuangan, dan di paling kanan ini untuk pengeringan. Di sini sudah tertulis ya semuanya. Jadi ketika teman-teman putar wash timer seperti ini, nah ini kan muter ya. Kalau semisal nih teman-teman pengen selesai, nah itu jangan dibiasakan wash timer itu diputar paksa. Nah ini saya kasih contoh ya. Nah diputar paksa seperti ini, itu kalau bisa jangan. Jadi kalau semisal udah terlanjur diputar, sudah terlanjur diputar seperti ini, ya jangan dibalikin ke off ya. Karena apa? Kalau ini sering dilakukan seperti itu, nanti bisa merusak wash timer ini gitu, karena dia dipaksa berhenti gitu, karena di dalam ini udah ada pairnya gitu. Jadi kalau bisa jangan di offin paksa. Kalau semisal teman-teman dirasa udah cukup, teman-teman langsung cabut aja colokannya dicabut, nanti mesin cuci akan berhenti. Nah untuk wash timer nanti dia akan berada di posisi off dengan sendirinya gitu, karena dia ini nggak pakai dia komponen pasif ya, bukan aktif. Jadi dia nggak memerlukan listrik untuk kerjanya, karena dia pakainya itu mekanik. Di dalam ada semacam pir dan juga besi-besi kecil. Jadi itu untuk pemakaian pencucian ya. Kemudian untuk pengeringan ini saya cabut dulu aja ya biar nggak berisik. Oke, kemudian untuk pengeringan, selesai mencuci sebentar ya,
Jadi kan dibuang dulu ya, dibuang setelah selesai mencuci kan teman-teman pasti buang airnya. Jadi seperti ini posisinya, posisi buang. Oke, posisi buang. Setelah itu kalau sudah terbuang habis, teman-teman bisa langsung pindah pakaiannya yang masih basah tadi ke pengering. Oke, jadi di pengering ini pertama pasti ada ini ya, tutup pengeringnya, tutup pengering. Jadi teman-teman masukkan pakaiannya di dalam sini. Nah, waktu memasukkan pakaian itu kalau bisa jangan dipaksa ya. Kalau semisal pakaian sudah penuh itu jangan dipaksa masuk gitu. Jadi jangan ditekan-tekan, karena kalau ditekan-tekan itu nanti bisa, yang pertama kalau ditekan pasti kan itu pemaksaan ya, sifatnya pemaksaan. Jadi segala sesuatu yang dipaksa itu pasti tidak bagus. Nah betul, jadi tidak bagus segala sesuatu yang dipaksa gitu. Jadi pasti kalau dipaksa nanti otomatis kan volumenya kan lebih banyak, nah itu lebih berat. Itu kalau bisa jangan. Kemudian kalau dipaksa itu juga bisa bikin ininya, belonya yang ada di bawah itu juga rusak gitu, karena itu sering ditekan-tekan kayak gini dipaksa gitu. Kalau bisa secukupnya aja untuk pengeringan. Kemudian untuk ini tutupnya itu jangan lupa dipasang ya teman-teman. Jadi itu harus dipasang secara benar seperti ini. Nah seperti ini. Jadi ini sebenarnya berfungsi sekali. Jadi supaya kalau teman-teman mungkin ngeringin pakai kaos kaki atau sarung tangan ataupun barangkali masker, itu masker pakaian-pakaian kecil itu nggak, waktu dia berputar itu dia nggak naik ke atas kemudian masuk ke dalam sini gitu. Jadi yang sering terjadi itu banyak kejadian yang ininya nggak dipasang, jadi entah hilang atau sengaja nggak dipasang, akhirnya pakaian-pakaian itu banyak yang nyangkut di dalam, keluar. Jadi karena overload keluar, akhirnya masuk di dalam sini, di dalam asnya bawah, akhirnya bikin pengeringannya macet gitu. Nah itu juga perlu diperhatikan ya untuk pemasangan ininya. Nah kalau dibuka pasti dia juga otomatis di sini juga ada remnya juga untuk pengeringan. Untuk penggunaan knop juga sama ya, sama pencuci. Jadi kalau teman-teman sudah putar kayak gini, itu kalau bisa jangan di offin, jangan dipaksa off, putar ke off. Jadi biarin aja knopnya ini selesai dengan sendirinya gitu. Ataupun kalau semisal pengennya udah selesai, langsung dicabut aja colokannya, nggak apa-apa, nanti dia akan off dengan sendirinya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian setelah teman-teman selesai melakukan pencucian itu kalau bisa, di sini kan ada tutupnya ya, ada tutup. Itu kalau bisa teman-teman jangan langsung tutup seperti ini. Kalau selesai nyuci kalau bisa dibuka. Ini jadikan ini bisa dipasang ke sini ya. Nah bisa dibuka dulu aja supaya tabung ini kering dulu gitu, supaya gearboxnya itu lebih awet. Jadi kalau bisa setelah nyuci ini dibuka dulu. Begitupun pengering sama ya, kalau bisa dibuka dulu ya, dikira-kira aja sekitar setengah jam lah, biarin sampai kering, kemudian baru ditutup lagi. Supaya apa? Supaya lebih awet ya untuk gearbox dan juga komponen-komponen yang ada di dalamnya. Oke. Kemudian untuk ini knop, kalau setelah pakai buat nyuci, kalau sudah selesai kalau bisa dibalikin lagi ya posisinya ke cuci ya, jangan di posisi seperti ini terus, posisi buang terus, karena di bawah ini terdapat, jadi dia sistem kerjanya itu kayak ada talinya ya di bawah, jadi narik valve. Nah itu kalau dia posisinya seperti ini, di posisi buang itu valve-nya itu atau pernya itu ketarik terus. Nah itu nanti bisa bikin keawet, bisa bikin putus juga talinya. Jadi kalau bisa setelah selesai melakukan pencucian, kalau bisa dibalikin lagi ke cuci biar talinya nggak putus dan pernya juga awet dan valve-nya juga bisa awet ya. Oke, jadi itu tips penggunaannya. Dan ada lagi ya, sebentar ada lagi. Jadi di sini untuk
pemasangan atau instalasi dari selang pembuangan. Nah, ini banyak sekali mungkin teman-teman yang salah memposisikan selang pembuangan. Jadi itu kan mungkin ya karena posisi pembuangannya itu jauh, semisal posisi pembuangannya itu naik dulu seperti ini. Nah, itu kalau bisa untuk posisi pembuangan itu posisinya langsung turun seperti ini ya teman-teman. Jadi turun ke bawah sini, jangan sampai terangkat seperti ini. Nah, yang ujung baru turun. Karena kalau posisinya itu seperti ini, ketika teman-teman buang airnya, itu pasti air itu tersisa di sini ya, di bagian pangkalnya. Karena ini kan posisinya dia ke bawah baru naik ya, sedangkan yang di ujung ini dia habis, cuman yang di pangkal dia masih ada sisa air. Nah, sisa air itu bisa bikin selangnya ini nggak awet, karena sering kerendam air, akhirnya selangnya rapuh dan bisa bikin sobek-sobek seperti itu. Kemudian untuk ini sekedar informasi singkat ya. Nah, di pulsator ini bisa dilepas ya, barangkali teman-teman semisal pengen cleaning mesin cuci ini. Jadi kalau semisal ya 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali, ini kalau bisa dibersihin. Jadi caranya gimana? Teman-teman siapkan obeng, kemudian buka baut yang ada di bawah situ ya. Itu dibuka aja, nggak apa-apa, jangan takut untuk bukanya, dibuka sampai full. Nah, kemudian tinggal ditarik. Nah, di sini kan kelihatan kotor ya, di sini juga kotor. Nah, ini bisa teman-teman bersihin. Nah, ini untuk perawatan 3 bulan sekali atau 1 bulan sekali, terserah. Jadi ini bersihin pakai sikat atau apalah, sabun. Di bawahnya juga dibersihin, semprot air. Kalau sudah selesai baru dipasang lagi. Masangnya juga gampang, tinggal dimasukin aja, kemudian diputar seperti ini. Bautnya untuk masangnya juga diusahakan kenceng ya, jangan sampai kendor, nanti bisa lepas pulsatornya. Oke, gampang ya. Kemudian di sini juga ada filter ya teman-teman. Jadi filter ini mesin cuci itu bermacam-macam. Ada yang menggunakan filter semacam kayak jaring, ada juga yang enggak. Kalau untuk mesin cuci ini kebetulan nggak pakai jaring-jaring ya, jadi dia cuman seperti ini aja. Jadi ini bisa dibuka ya. Jadi di sini ada jepitnya, buka seperti ini. Nah, di sini kan kelihatan kotor banget ya. Nah, ini bisa dibersihin. Jadi ini bersihin dulu, ini dibersihin, kemudian yang itu dibersihin juga, disemprot pakai air, kemudian dipasang lagi. Nah, itu untuk perawatannya, untuk cleaningnya supaya mesin cuci bisa bersih terus begitu. Mungkin itu aja ya. Kemudian untuk satu lagi ya, untuk pemosisian atau penempatan mesin cuci itu kalau bisa ditempatkan di tempat yang kering, jangan di tempat yang lembab. Kalau teman-teman taruh di tempat yang lembab, itu nanti untuk motornya atau komponen-komponen yang di dalamnya itu bisa cepat berkarat dan bisa rusak. Kalau bisa ditempatkan di tempat yang kering, karena ada beberapa konsumen yang penempatannya itu di dalam kamar mandi. Nah, itu salah, karena itu bisa bikin mesin cuci nggak awet. Oke, jadi kalau bisa ditempatkan yang tempat yang kering, atau barangkali teman-teman punya tataan mesin cuci, itu teman-teman bisa tata supaya mesin cuci bisa agak naik sedikit dan terbebas dari kelembapan, dan mesin cuci pasti bisa lebih awet. Oke, jadi saya rasa itu aja ya. Pasti teman-teman bisa lah melakukan semuanya. Oke, jadi mungkin itu aja. Barangkali teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like, dan barangkali video ini bermanfaat, teman-teman juga bisa share video ini ke teman kalian, ke tetangga kalian, ke mantan kalian, ke bini atau simpanan kalian ya, terserah ya. Bisa teman-teman share kemana aja, itu malah lebih bagus karena secara informasi. Karena kalau kita membagikan hal-hal yang baik kepada semua orang, itu pasti bisa membawakan kebaikan pula
pada diri kita dan orang lain. Oke, segitu aja dari kami. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.